Selamat siang, saya Taufikur Rahman sebagai salah satu dosen di Politeknik Negeri Madura dengan bidang keilmuan sehari-hari di Prodi Keperawatan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu model pembelajaran dengan video pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran tutorial dan praktek keperawatan di bidang keperawatan medikal bedah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil tema tentang praktek keperawatan medikal bedah 1 dengan pokok bahasan manajemen keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus dengan komplikasi gangren. Untuk selanjutnya nanti kami akan menjelaskan secara prosedural. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita bisa berjumpa kembali dalam sesi pertemuan mata kuliah praktek keperawatan medikal bedah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema di dalam ilmu keperawatan medikal bedah, yaitu tentang bagaimana seorang perawat itu bisa memberikan perawatan pada pasien dengan DM yang disertai komplikasi ulcus incubitus, dan bagaimana manajemen dietnya, kemudian pemberian insulinnya. Oleh karena itu mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya karena ini sangat penting. Pertama, menyangkut bagaimana seorang perawat itu bisa memahami orang DM itu punya banyak masalah. Salah satu masalahnya yang pertama yaitu masalahnya orang DM. Yang pertama adalah diet atau nutrisi. Kemudian yang kedua, selain diet dan nutrisi apa? Yang kedua, pemberian insulin. Jadi pemberian insulin sebagai terapi konvensional pada pasien di DM, terutama yang IDDM. Yang ketiga, dietnya sudah bagus, pemberian insulinnya bagus, tapi pasiennya kadang-kadang terjadi komplikasi. Berarti tindakan perawatan yang ketiga adalah perawatan mencegah komplikasi. Salah satu komplikasi DM apa? Mencegah komplikasi DM dan gangren. Yang pertama yaitu tentang bagaimana manajemen nutrisi atau diet pada pasien DM. Yang pertama, bagaimana menyusun diet itu agar seimbang. Yang dimaksud seimbang di sini antara karbohidrat sebagai penyebab utama terjadinya DM itu yang akan menjadi fokus fokus manajemennya. Kemudian bagaimana lemak dengan protein sebagai apa? Lemak dan protein itu sebagai nutrisi apa? Nutrisi cadangan energi bagi pasien di DM. Oleh karena itu ketika DM itu
terganggu di ininya, terganggu di karbohidratnya. DM itu yang jadi masalah karbohidrat. Tapi selain karbohidrat, ini ada cadangannya, ada protein, ada lemak. Nah ini juga harus ada manajemennya. Kalau di Amerika bisa dipahami? Di sini protein 30%, lemak 20%. Nah itu harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Dalam arti kita itu di dalam memberikan tidak boleh meskipun karbohidrat sebagai menu utama kebutuhan tubuh kita, tapi ketika dia terganggu maka protein dan lemak itu juga harus diperhatikan. Dalam arti begini, jadi karbohidrat itu di sini porsinya 60%, protein 20%, kemudian lemak 10%. Jadi 60, 30, 10% itu bisa relatif. Tapi ketika karbohidrat itu tidak tertangani, maka tubuh kita itu sebenarnya di dalam menggunakan protein dan lemak. Oleh karena itu, pada pasien DM janganlah sampai kita itu mengorbankan karbohidrat dengan memperbanyak protein dan lemak. Nah itu adalah suatu pemahaman yang kurang tepat. Kenapa? Karena sekarang pada pasien DM itu sudah ada terapi insulin dari luar, sehingga karbohidrat tetap efektif sebagai makanan untuk memenuhi kebutuhan energi. Bisa dipahami? Kalau tidak ada pengobatan, ini otomatis di dalam tubuh. Karena protein itu dengan lemak tidak dependen insulin, artinya tidak butuh insulin, sehingga begitu dimakan langsung aktif. Ini tidak independen insulin. Ini yang independen. Nah itu yang harus diperhatikan di dalam pengaturan diet pada pasien DM. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk untuk protein dan lemak itu juga harus diatur sebaik-baiknya. Di sini kalau dilihat dari manajemen diet, maka diet DM itu harusnya memperhatikan 3J. J yang pertama adalah jumlah kalori. Jumlah kalori di sini berapa kebutuhan kalori kalau yang normal? Yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau orang biasa normal kalorinya berapa? Putri berapa kalorinya orang normal? Kebutuhannya 30 kalori. Berarti kalau berat badannya 50, berarti 50 kali 30 kira-kira 1.500. Nah ini aplikasinya di sini. Aplikasinya di sini 30 kali 50 kalori dengan 1.500. Ini pada orang normal. Kemudian kalau untuk orang tidak normal, maka itu juga berbeda. Yang kedua ada jadwal makan. Orang kencing manis itu jangan sampai mempunyai kebiasaan pola makan yang sembarangan jadwalnya. Jadi pagi makan, siang makan, malam makan, kemudian ditambah makanan yang ekstra. Contohnya pagi makan, kemudian jam 9 snack makan lagi, kemudian
kemudian siang, habis makan siang makan bakso. Nah, itu berarti sudah tidak sesuai jadwal. Kenapa? Karena kalorinya orang kencing manis dihitung. Kenapa dihitung? Apakah kita pelit kepada orang kencing manis? Bukan pelit, tapi karena disesuaikan dengan kebutuhan insulin. Karena insulinnya sudah menurun, tidak bisa kompensasi, dependen, maka makanannya juga harus sesuai jadwal. Bisa dipahami? Nah, kemudian kalau itu tidak dipenuhi, maka akan terjadilah nanti hiperglikemi yang berdampak banyak pada seluruh sistem organ. Bisa neuropati, bisa neuropati, bisa makroangiopati pada pembuluh darah, kemudian bisa retinopati. Itu tentang manajemen diet. Bisa dipahami? Baik, mungkin untuk sesi pertama saya kira sudah selesai tentang pembagian diet. Untuk sesi selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan bagaimana memberikan insulin pada pasien dengan diet. Nah, ini rumus-rumusnya, pakai rumus RBW untuk menentukan orang itu kurus, normal, gemuk, obesitas. Nah, pada situasi seperti ini maka perawat harus pintar menyesuaikan tentang bagaimana seorang perawat itu bisa melihat kondisi pasien dari postur, kurus, gemuk. Nah, itu bisa kelihatan. Tapi yang paling kita harus melakukan timbang berat badan. Jangan sampai ketika kita merawat pakai estimate. Karena kalau kita pakai estimate, maka yang dikhawatirkan akan terjadi kekurangan insulin, kelebihan glukosa, atau sebaliknya kelebihan insulin, kekurangan glukosa yang bisa menimbulkan hipoglikemi. Itu tentang pentingnya kita menjaga stabilitas gula darah dengan porsi berat badan, ya. Kemudian kebutuhan kalori saya kira sudah bisa dipahami. Semakin gemuk orang itu harus dibuat kurus, maka kalorinya harus lebih sedikit. Kalau orang kurus harus dibuat lebih normal. Bukan gemuk, orang kurus jangan main gemuk, tapi harus normal. Maka kalorinya harus tinggi. Bisa kebutuhannya dari 40 sampai 60 kalori. Ya, itu tentang pengaturan kalori, di mana perawat nanti tidak hanya merawat di rumah sakit, tapi bisa transfer knowledge, transfer pengetahuan bagaimana keluarga dan pasien itu bisa paham bagaimana nanti kalorinya harus diatur. Itu kunci utama dari BF. Kemudian pemberian insulin juga sangat penting. Kenapa? Siapa yang tahu insulin itu penting? Karena untuk memenuhi kebutuhan glukosa itu mau tidak mau kita harus menjaga kebutuhannya tetap terpenuhi. Mungkin ada pertanyaan tentang diet dengan pemberian insulin. Baik, kalau tidak ada, saya mau bertanya, apakah insulin itu yang diberikan kepada manusia itu sama dengan insulin yang keluar dari dalam tubuh? Sama benda?
sama namanya tapi gennya mungkin tidak sama, karena bisa saja insulinnya diambil dari insulin yang gennya manusianya tidak sama. Mungkin kamu orang Madura diambil gennya orang Kalimantan, sehingga kamu menjadi setengah Dayak. Ya, kamu diambilkan dari orang Sulu, sehingga kamu menjadi setengah Jawa, Kejawen, Monggo. Ya, Monggo terus. Ngerti? Insulin itu sama ekstraknya, tapi mungkin oleh karena itu kadang-kadang perlu dilakukan tes alergi insulin ya tapi kenyataannya selama ini tidak ada orang yang alergi insulin. Biasa, kalau intensif itu yang bukan biasa-biasa, yang sangat biasa. Jadi biasa itu hanya 1-2 kali, kalau ini biasa seterusnya. Jadi suntikannya sesuai pola makan, ini yang disebut intensif. Kalau pada konvensional itu yang seharusnya 1-2 kali, sehingga kadang-kadang itu masih di atas normal konvensional. Kalau intensif biasanya sesuai pola makan insulin harus makan. Jadi rumusnya begitu, suntik insulin ya makan harus ada insulin. Rumus kedua tidak boleh dipisahkan. Jadi disuntik insulin harus segera makan. Jika sudah makan harus ada insulin. Itu rumusnya supaya seimbang. Jadi tidak ada kata terlambat di dalam pemberian insulin. Cuma yang menjadi kunci untuk pemenuhan insulin ini harus konsultasi dokter dosisnya. Jangan sampai dosisnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan itu yang biasanya yang bisa menghitung adalah dokter. Saya pernah mengatakan bahwa kadang-kadang kita itu di lapangan harus punya pengetahuan dosis rata-rata yang sering dipakai kan rata 4 menit. Nah, itu kalau di lapangan misalnya kita kesulitan tapi jelas hiperglikemik, maka kalau untuk insulin bisa konsultasi kepada dokter. Biasanya dosis minimalnya adalah 4 menit. Kemudian lokasinya untuk injeksinya biasanya abdomen, lengan, paha. Itu tujuannya untuk tidak terjadi komplikasi yang sangat ditakutkan adalah lipodystrofi. Bisa dipahami? Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya kira cukup, mudah-mudahan bisa diterima. Saya simpulkan bahwa di dalam pemberian insulin, di dalam pemberian diet itu kunci utamanya adalah saudara sebagai perawat harus tahu, paham bagaimana manajemennya, baik itu dari segi berat badan yang harus diperhatikan pada manajemen diet maupun jadwal jenis. Kemudian untuk insulin adalah lokasi dan dosis insulin. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.